Tuhan dengan menderita dan mati di kayu salib buat kami orang berdosa yang tidak pantas, yang tidak layak ini. Tapi dengan kasih-Mu yang besar Tuhan, Engkau menjangkau kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan melayakkan kami. Dan bahkan pada pagi hari ini Engkau melayakkan kami untuk beribadah, memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu. Semua bukan karena gagah kami, tetapi semua karena kemurahan-Mu. Dan kami merayakan kemurahan-Mu itu. Kami merayakan kasih-Mu yang besar di ibadah kami hari ini ya Tuhan. Karena itu Bapa, mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Kami mau dengarkan firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Apa yang menjadi pesan-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan apapun isi daripada firman-Mu. Baik itu menghibur, menguatkan, ataupun menegur Tuhan. Menemplak kami siap Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itu menyucikan, menguduskan kami semua. Kami siap Tuhan untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengarkan firman Tuhan katakan. Amin. Baik. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom semua. Semangat. Semangat apa dulu? Semangat menjadi murid Kristus. Baik, sebelum kita dengarkan firman, saya akan tampilkan satu video saya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah follow saya di sosmed, ini salah satu video yang akan menjadi khotbah saya di pagi hari ini. Silakan tim multimedia. No Man Left Behind. Semboyan ini keren banget. Di dunia militer Amerika, artinya nggak ada satupun rekan yang boleh ditinggalkan apapun resikonya. April awal kemarin 2026, sebuah jet tempur F-15E Amerika ditembak jatuh di wilayah Iran. Dua awaknya menyelamatkan diri dengan terjun payung dan mendarat di wilayah musuh. Satu langsung ditemukan, tapi yang satu lagi harus bertahan hampir 2 hari penuh. Terluka, sendirian, ketakutan, dan bersembunyi di celah pegunungan sambil diburu musuh. Lalu apa yang dilakukan militer Amerika Serikat? Digerakkan oleh semangat No Man Left Behind, mereka langsung gelar operasi penyelamatan. Pasukan khusus diterjunkan. Intelijen CIA bekerja keras, dukungan udara dikerahkan, bahkan ada keputusan ekstrim menghancurkan aset sendiri, 2 pesawat, beberapa helikopter, dan lainnya yang kerugian material konon mencapai $2 miliar. Tujuannya apa? Supaya aset-aset itu nggak jatuh ke tangan musuh. Semua itu hanya demi satu orang, satu nyawa. Dia harus pulang. No Man Left Behind, titik. Tapi disclaimer dulu ya, aku nggak setuju perang. Aku benci kekerasan, entah dilakukan Amerika, Israel, Iran, atau siapapun. Perang selalu bikin susah banyak orang dan banyak nyawa mati sia-sia. Tapi di tengah perang ada satu nilai yang bagus, kesetiaan yang ekstrim, kesediaan membayar harga mahal supaya nggak ada yang tertinggal. Kita lihat Tuhan kita. Yesus lebih dulu menjalani prinsip yang jauh lebih radikal. Dia berkata, jika seorang di antara kamu mempunyai 100 ekor domba dan kehilangan seekor di antaranya, tidakkah ia meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Lukas 15 ayat 4. Bayangkan, dia tinggalkan 99 domba yang aman hanya demi satu yang tersesat. Bagi Yesus, satu jiwa nggak pernah murah, satu jiwa layak diselamatkan. Alkitab juga bilang dengan tegas, Tuhan tidak mau seorang pun binasa, tetapi ingin supaya semua orang bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Dan perintahnya kepada kita sangat jelas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19. Sayangnya, realitas di banyak gereja justru kebalikannya. Yang jatuh sering ditinggalkan, yang gagal langsung dihakimi, yang tersesat dianggap sudah tidak layak lagi. Padahal Injil bukan sekedar memberikan kabar baik, tetapi juga aktif mencari yang hilang. No Man Left Behind dalam kerajaan Allah bukan soal senjata dan perang, tapi soal misi penyelamatan jiwa. Ini panggilan untuk kita. Jangan cepat menyerah terhadap satu orang pun. Ayo cari, kejar, pulihkan berapapun harganya. Kalau dunia saja rela mengorbankan begitu banyak demi satu prajurit, apalagi kita yang mengaku mengikut Kristus. Kristus sendiri nggak pernah meninggalkan kita ketika kita tersesat, terluka, dan tersembunyi dalam dosa. Dia datang mencari kita. Maka kita juga tidak punya hak untuk meninggalkan siapapun. Amin. Ya, itu yang kita dengar tentang No Man Left Behind. Sedikit narsis saudara ya, ada gambar saya di sana. Ya enggak apa-apa ya, tampil sedikit lah. Nah saudara, ini satu semboyan yang menarik sekali dari tentara Amerika. Namanya No Man Left Behind, tidak seorang pun yang akan ditinggalkan. Di dalam konsep militer Amerika Serikat, kalau ada satu tentara dalam sebuah misi, misalnya dia ketinggalan, atau pesawatnya seperti contoh tadi, satu pesawat tertembak,
2 pilot jatuh dengan terjun payung. Yang satu cepat ditemukan, tetapi yang satu ini masih nggak ditemukan. Ia bersembunyi di celah-celah batu sampai akhirnya diburu musuh. Iran juga memburunya, bahkan memberikan hadiah kepada siapapun warga Iran yang bisa menemukannya. Dan ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi tim militer Amerika Serikat supaya cepat menemukan tentara tersebut. Akhirnya dikerahkan semuanya, intelijensi AE, semua peralatan, ya pesawat. Bahkan dalam penerjunan misi itu beberapa pesawat memang jatuh, saudara, ya, dihancurkan maksud saya, karena supaya teknologinya tidak jatuh ke musuh. Ya, ada kendala, tetapi kerugian itu bisa mencapai $2 miliar, dan itu hanya untuk sekedar menyelamatkan satu orang. Dan memang menurut berita tentara itu berhasil diselamatkan dalam keadaan terluka. Jadi semboyan ini adalah milik tentara Amerika Serikat, di mana mereka tidak akan membiarkan satu tentara pun yang dalam perjalanan misi ia tertinggal di wilayah musuh. Maka akan dicari dengan cara bagaimanapun, entah itu hidup, entah itu terluka, bahkan kalaupun mati, mayatnya harus bisa dibawa mereka ke Amerika Serikat. Nah, ya oke, disclaimer dulu ya saudara ya, kita nggak suka perang, kita benci perang ya. Contoh ini hanya sekedar contoh, tidak berarti kita mau perang siapapun ya. Perang itu selalu menyengsarakan kita ya, dampaknya nyata. Nah, ini yang menjadi tema saya di pagi hari ini tentang Lukas pasal 15. Kenapa ini sangat relevan dan saya bagikan di introduction di awal tadi tentang no man left behind, karena mirip apa yang dilakukan oleh kerajaan Allah, bagaimana tidak akan meninggalkan satu orang yang tersesat. Ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana Yesus pada saat di Lukas pasal 15 itu, dia memberikan 3 perumpamaan yang artinya sama, tetapi dengan metode penyampaian cerita yang berbeda, tetapi intinya sama. Kenapa sampai 3? Ayo kita masuk. Kemudian kita melihat berikutnya, yaitu di awal Lukas pasal 15 itu adalah satu cerita bagaimana Yesus waktu itu bersama-sama dengan orang-orang berdosa, makan bersama dengan mereka. Dan kita melihat bagaimana Yesus punya gaya hidup untuk biasa kumpul dengan pemungut cukai, dengan wanita yang berdosa, dengan orang-orang yang dibuang oleh masyarakat. Sehingga kita tahu istilah yang namanya Yesus sahabat orang berdosa. Dan ini menjadi suatu hal yang sangat menjengkelkan orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki. Karena mereka sebagai kelompok agamawi merasa bahwa Yesus itu juga sebagai rabi. Maka tidak seharusnya mereka kumpul dengan orang berdosa. Karena di dalam budaya saat itu, kumpul atau makan dengan orang berdosa itu bukan sekedar makan biasa kayak kita ketemu dengan teman, ayo kita makan bareng. Biasanya begitu ya, kalau kita makan, ayo kita makan bareng, ciak bareng. Gak apa-apa, tetapi di dalam budaya saat itu, orang yang makan dengan siapapun itu berarti itulah identitas kita. Jadi kita mengidentifikasikan dengan siapa kita makan, itu budaya saat itu. Jadi kalau Yesus makan bersama-sama dengan orang berdosa, maka Yesus mengidentifikasinya dirinya sama dengan orang-orang berdosa, tidak beda. Dan ini yang membuat orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, mereka marah kepada Tuhan. Ya, kalau kita baca di Lukas 15 ayat 1 dan 2, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi karena Yesus dikritik oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena makan dengan orang-orang berdosa, makanya Yesus lalu memberikan perumpamaan, 3 perumpamaan ini. Jadi Tuhan tidak langsung frontal menjawab secara langsung, tetapi dia menjawab dengan memberikan 3 perumpamaan sekaligus yang mempunyai makna yang sama. Jarang-jarang Yesus memberikan 3 perumpamaan dengan maksud yang sama. Biasanya satu perumpamaan lalu diberikan artinya berpindah kepada perumpamaan yang lain. Tetapi kali ini sampai 3 perumpamaan dengan arti yang sama. Artinya ini sangat-sangat penting untuk diberitahukan kepada orang-orang Farisi dan para pendengar betapa kita dapat memahami isi hati Tuhan melalui perumpamaan tersebut. Nah, kalau kita melihat kenapa sih orang-orang Farisi itu begitu mensakralkan yang namanya perjamuan makan bersama? Nah, konsepnya ini harus dipahami bahwa mereka
para ahli Taurat, orang-orang Farisi menganggap bahwa makan itu bukan sekedar makan biasa, tetapi itu memindahkan yang namanya ritual kesucian atau bait suci mini yang ada di meja makan masing-masing di rumah orang Yahudi. Memindahkan apa yang menjadi kesakralan di bait suci dipindahkan ke dalam rumah mereka, sehingga makan bukan sekedar makan biasa, tetapi itu sebagai bentuk yang namanya melakukan ritual kesucian. Jadi mereka sangat sensitif dengan hal ini. Tetapi masalahnya apakah itu dapat dibenarkan? Karena Alkitab menyatakan memindahkan hal-hal yang kudus, aturan-aturan yang tidak ada di dalam rumah, misalnya mencuci tangan. Mencuci tangan dilakukan oleh para imam di bait suci, betul. Sebelum mereka melakukan segala kegiatan namanya peribadahan, maka para imam di bait suci harus mencuci tangan dan kaki, menguduskan dirinya, baru boleh untuk melakukan yang namanya ritual peribadahan. Itu di bait suci. Nah, masalahnya orang-orang Farisi ahli Taurat, mereka memindahkan ritual itu juga untuk aturan di rumah. Jadi di rumah pun aturan itu harus berlaku, yaitu dengan cara untuk mencuci tangan seperti yang dilakukan para imam. Padahal hukum Taurat tidak pernah mereka memerintahkan demikian. Coba tampilkan di Markus 7 ayat 3 sampai 5. Markus 7. Tidak ada di sini, tapi bisa tolong ditampilkan, bisa? Oke, siap. Sekarang cepat ya, saudara ya. Thank you buat tim multimedia ya. Mereka sekarang excellent untuk cepat menampilkan ayat, saudara. Markus 7 ayat 3 dikatakan demikian. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jadi ahli Taurat, orang Farisi, mereka menambahkan adat istiadat pada peraturan yang tidak pernah diberikan oleh Allah. Jadi mereka memindahkan aturan yang ada di bait suci, termasuk pengudusan, mencuci tangan, mencuci kaki, itu dalam kehidupan sehari-hari. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Begitu banyak list adat istiadat yang mana Tuhan tidak pernah perintahkan. Jadi mereka sangat heran ketika Yesus dan para murid tidak melakukan adat istiadat itu. Karena itu adat istiadat, bukan peraturan Taurat, bukan perintah Tuhan. Dan ini yang menjengkelkan orang-orang Farisi. Mereka menganggap bahwa Yesus dan murid-muridnya melanggar hukum atau adat istiadat mereka. Adat istiadat itu buatan manusia, bukan perintah Tuhan. Karena itu Yesus datang, dia untuk meluruskan arti daripada melakukan hukum Taurat secara benar dan bukan melakukan adat istiadat. Jadi paham ya, mengapa kaum agamawi, kelompok alim ulama pada zaman Yesus, mereka begitu terusik melihat Yesus makan bareng dengan orang berdosa. Karena itu melanggar kekudusan, dianggap mereka melanggar tata cara aturan yang berlaku di zaman itu pada komunitas orang Yahudi. Nah, kita melihat Yesus gak peduli dengan hal itu. Orang-orang berdosa merasa nyaman karena mereka merasa diterima. Mereka merasa bahwa selama ini aku dikucilkan, selama ini aku dianggap remeh oleh terutama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi dengan Yesus sebagai rabi, orang yang suci, orang yang kudus, mereka malah diterima. Dan kita melihat Yesus gak peduli apa kata orang. Yesus gak peduli orang-orang yang meremehkan dia, melecehkan dia karena menganggap dia sahabat orang berdosa. Dia suka makan dengan orang berdosa, mengidentifikasi dirinya dengan orang-orang berdosa. Tapi Yesus datang dia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Jadi dengan memahami konsep demikian, maka kita tahu bagaimana orang-orang Farisi dan ahli Taurat mereka begitu marah kepada Yesus karena dianggap bahwa Yesus sama sekali tidak melakukan adat istiadat mereka. Kembali ke PowerPoint saya ya. Dari sini kita melihat plot twist yang luar biasa. Pemahaman tentang bait suci itu kalau kita tarik garis lurus dari
Yesus yang makan dengan orang berdosa, melayakkan mereka untuk makan sehidangan dengan Dia. Kita bisa melihat betapa luar biasanya ketika kita makan perjamuan kudus. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya makan sebelum Ia ditangkap, Ia melayakkan para murid untuk duduk makan bersama dengan mereka. Melayakkan mereka menjadi anak-anak Tuhan. Melayakkan mereka untuk mengambil bagian untuk makan bersama dengan Tuhan. Bukan sekedar makan roti dan anggur lagi. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus adalah apa? Ia memberikan tubuhnya. Ia memberikan darahnya sendiri sebagai makanan buat mereka. Artinya kehidupan kekal, kehidupannya diberikan kepada mereka. Orang-orang yang dipilih dan diambil menjadi anak-anaknya. Makanya setiap kali kita makan perjamuan kudus, kita orang yang berdosa, gak layak, gak pantas. Ketika Yesus makan bersama murid-muridnya, di sana akan ada orang murid-murid yang akan meninggalkan Dia. Karena ketika Yesus ditangkap, murid-murid itu melarikan diri, akan ada orang yang menyangkalinya, yaitu Petrus. Bahkan ada yang akan mengkhianatinya, yaitu Yudas. Yudas termasuk di dalam perjamuan kudus itu dan tidak diusir dari perjamuan kudus tersebut. Karena Yesus mau terima mereka apa adanya. Toh pada akhirnya memang mereka melarikan diri. Mereka pada akhirnya mereka mengkhianati. Mereka pada akhirnya mereka juga akan menyangkalinya. Tapi Yesus tetap menerima mereka. Bukankah kita gak layak juga saudara ya? Kita juga orang berdosa, masih penuh dengan kelemahan. Tetapi status dan identitas kita tidak akan mengubah fakta bahwa kita sudah ditebus oleh Kristus dan kita dilayakkan oleh Dia. Makanya setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, lakukan dengan sungguh-sungguh saudara. Ini privilege yang luar biasa. Ini penghormatan kita yang luar biasa. Karena Tuhan menganggap kita adalah anak-anaknya. Saudara ingat kisah Mephiboset, anak Saul, Raja Saul yang sudah meninggal. Maka Daud ingin mencari satu anak daripada Saul atau keluar daripada Saul karena ikatan perjanjian dengan Jonathan. Ia mau menunjukkan kasih karunia-Nya. Lalu muncullah nama Mephiboset, seorang yang timpang, seorang yang pincang, yang tidak layak, tinggal di Lodebar, tempat yang tidak ada pengharapan, yang sudah ujungnya adalah kematian, ketandusan, tidak ada harapan lagi. Tetapi ketika Daud mau menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Mephiboset, ia panggil dia. Alkitab mencatat pada saat itulah Mephiboset diundang untuk makan sehidangan dengan raja. Dia sangat tertemplak, lalu dia berkata, untuk apa engkau memperhatikan aku, anjing mati ini? Karena ia merasa gak layak saudara. Makan bareng anak-anak raja bersama dengan Raja Daud. Ia tidak pantas. Ia tahu siapa dia. Ia anak musuh daripada Daud, yaitu Saul yang selalu memburu Daud. Ia siapa? Ia pantas untuk dihukum mati. Karena zaman itu biasanya musuh selalu dihabisi sampai keturunannya. Tapi ia merasa bahwa saat itu ia mendapatkan kasih karunia yang gak layak, yang gak pantas. Sehingga ia berkata, kenapa engkau memperhatikan aku anjing mati seperti ini? Tapi itulah kasih karunia. Kita juga anjing mati saudara. Tetapi kita diangkat oleh Tuhan, dilayakkan, dikasihi oleh Dia, diberikan status sebagai anak-anak Allah. Nah saudara, bukan berhenti sampai di sini. Kalau kita melihat berikutnya, yaitu tentang perjamuan kudus, ya, kita melihat ada pola triplet yang dengan sengaja ada eskalasinya. Kalau saudara perhatikan dengan teliti membaca Lukas pasal 15 ini, ada peningkatan, ada intensitas dari cerita tersebut. Yang pertama kalau kita melihat yang terhilang, yaitu kisah tentang, nanti baca di rumah semuanya ya, kita nggak baca seluruhnya karena waktu nanti habis. Nah kisah tentang domba yang terhilang, kita tahu bahwa gembala itu mencari satu domba yang terhilang, yang 99 masih dalam kondisi aman, yang satu dicari. Dan itu bicara mengenai jumlah 1%. Lalu tentang dirham yang hilang, 1 dari 10 itu bicara tentang nilai yang 10%. Lalu berikutnya ada kisah anak yang terhilang, ada 2 anak, si sulung dan si bungsu. Si bungsu terhilang itu bicara mengenai nilai 50%. 1%, 10%, 50%. Itu jumlah yang eskalasinya semakin meningkat. Lalu bukan hanya itu, lalu sifat keterhilangan. Yang pertama, domba yang terhilang itu objeknya adalah binatang. Lalu dirham yang terhilang objeknya adalah benda. Lalu anak yang terhilang itu objeknya adalah apa? Manusia. Yang punya kehendak, yang punya kemauan. Jadi ada peningkatan intensitas dan sifat daripada yang terhilang. Lalu kalau kita melihat kualitas pesta, kalau di
Penyebabnya dulu ya. Yang pertama penyebab dari domba yang hilang itu karena nggak disengaja, betul ya. Domba yang hilang itu ya cari-cari rumput ya, tiba-tiba ya sudah jauh gitu ya. Akhirnya dia nggak ketemukan kawanan domba lainnya. Lalu dirham yang hilang bicara mengenai benda yang karena kelalaian bisa jatuh dan lain sebagainya. Itu dirham yang hilang. Tetapi tentang anak yang hilang itu karena apa? Karena pilihan. Jadi lebih mendekati kepada sifat kita sebagai manusia. Lalu sifat daripada respon ketika ditemukan. Kalau kita melihat yang pertama domba yang hilang, maka akan ada pesta bersama sahabat dan tetangga ya. Lalu yang kedua juga begitu. Dirham yang hilang ketika ditemukan akan ada pesta sahabat dan tetangga juga. Tetapi yang ketiga, ketika anak yang terhilang ditemukan, bukan cuma sekedar sukacita atau pesta biasa, tetapi Alkitab mencatat di situ disembelih yang namanya anak lembu tambun. Zaman itu orang jarang makan daging, saudara. Kalau dipestakan anak lembu tambun, ini artinya berarti pesta satu desa. Semua orang diundang, bukan cuma sahabat, bukan cuma tetangga, tetapi semua orang yang ada di desa itu ikut merayakan sukacita dari sang bapak yang dimana anak bungsunya kembali. Jadi ini pesta yang besar. Nah, kita melihat eskalasi daripada perumpamaan ini menunjukkan betapa Yesus mau memberikan suatu penekanan bahwa menemukan yang terhilang itu sangat penting dengan kisah eskalasi seperti ini. Jadi paham ya? Dengan kita memahami pola triplet dengan eskalasi ini, kita sadar bahwa Tuhan mau beritahukan kepada kita betapa pentingnya kita untuk menemukan yang terhilang. Sebagaimana Allah penting untuk menemukan yang terhilang. Bukan hanya itu saja. Ada satu hal yang sangat penting. 3 perumpamaan ini menunjukkan pola atau manifestasi simbol Trinitas yang dinyatakan kepada kita. Kita punya Allah yang Esa, Allah yang Ehad, bukan Allah yang Yahid. Kalau saudara sering masuk di area perdebatan di sosmed, ini seringkali membingungkan orang. Allahnya orang Kristen itu berapa sih? Allah kita itu Esa, Allah kita itu satu. Tapi bukan satu numerik, bukan satu dil orang Jawa bilang ya. Bukan satu numerik yang kesepian di kekekalan. Allah kita itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu Allah yang Esa, satu. Tetapi dalam 3 pribadi, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Kenapa demikian? Ya karena dia Allah, pencipta kita. Dia harus melampaui rasional kita. Ada area rasional masuk kepada logika kita, tetapi ada area yang namanya transrasional, itu melebihi logika kita untuk memahaminya. Kecuali Allah sendiri menyatakan, mewahyukan dirinya kepada kita, sebatas itulah kita dapat memahaminya. Jadi betapa penting memahami Allah kita sebagai Allah Tritunggal Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Allah yang Ehad, bukan Allah yang Yahid. Makanya ini jadi sangat logis ketika dikatakan bahwasanya Allah itu adalah kasih. Kita tahu ya, Allahnya orang Kristen itu sudah ada ayatnya. Allah itu kasih. Kasih itu harus ada objek di mana kita bisa mengasihi, betul ya. Kalau Allah itu cuma satu angka numerik ya, deal, di mana dikatakan Allah itu kasih. Dengan siapa dia bisa mengekspresikan kasihnya di kekekalan? Tetapi kita punya Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus, yang mereka sudah berelasi di kekekalan sampai kekekalan, yaitu mereka adalah Allah yang Allah yang kasih, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, dari sini kita juga melihat bagaimana pernyataan simbol Trinitas itu dinyatakan. Kalau kita baca tentang domba yang terhilang di Lukas pasal 15, di situ bicara mengenai Allah anak atau Yesus Kristus sebagai sang gembala. Jelas bahwasanya dia adalah sang gembala. Nah, metafora ini sangat jelas. Misalnya di Yohanes dibilang bahwasanya dia adalah gembala yang agung. Maka jelas ini merujuk kepada Yesus sebagai gembala yang meninggalkan yang 99 untuk mencari yang tersesat. Lalu perumpamaan tentang dirham yang hilang ini bicara tentang Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu juga mencari. Ia menyalakan pelita dan menerangi sudut-sudut paling gelap di dalam rumah. Gimana kita bisa menemukan benda kalau tidak ada terang? Maka dikatakan kalau perempuan itu sedang mencari dirham yang hilang, maka ia harus menerangi seluruh ruangan supaya ia bisa melihat dan menemukan dirham yang hilang. Ini bicara tentang Roh Kudus yang menerangi hati setiap orang yang ada di dalam kegelapan, supaya ia bisa melihat terang Kristus, supaya ia bisa merespon dengan benar bahwa Injil bisa diterima karena ada terang Kristus yang menerangi hatinya. Itulah Roh Kudus, saudara. Lalu pada perumpamaan tentang anak yang terhilang, jelas ada figur bapak di situ yang punya 2 anak.
yang sulung di rumah, yang bungsu pergi berfoya-foya, minta bagian warisannya. Dia habis uangnya di sana, jatuh miskin, makan makanan babi, dan dia kembali pulang. Bapaknya dikatakan dia berlari, saudara. Dan ini akan menjadi penekanan daripada poin saya khotbah hari ini tentang Bapa. Itulah Allah Bapa. Jadi kita melihat bagaimana ini maknanya sangat dalam. Bukan sekedar sebuah cerita mencari yang terhilang lalu menemukannya ada pesta. Bukan. Tetapi pernyataan bagaimana Allah Tritunggal selalu terlibat di dalam proses keselamatan kita. Allah hadir di dalam perjanjian lama, Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam karya penebusan Kristus, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus juga hadir. Pada saat kita sekarang dipimpin oleh Roh Kudus juga ada pernyataan Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi tidak sendiri-sendiri, saudara. Kita merasa ini keliru. Zaman dulu Bapak yang bekerja, pada zaman Yesus, keselamatan Yesus yang bekerja, pada zaman Yesus terangkat ke sorga, Roh Kudus turun, lalu Roh Kudus yang bekerja. Enggak kayak gitu. Bapa, Putra, Roh Kudus selalu bekerja dalam segala masa dan segala musim dan di dalam kekekalan sampai kekekalan, karena mereka tidak terpisah. Jadi kita melihat ada satu keajaiban yang Tuhan nyatakan pada kita. Ada seorang yang bernama Kenneth Bailey. Dia seorang profesor teolog, ya, seorang teolog juga yang mengajar di Timur Tengah. Itu 40 tahun, saudara. Dia pernah mengajar di Israel, di Yerusalem. Dia pernah mengajar di Mesir. Dia pernah mengajar di Yordania, di Siprus, dan beberapa negara semenanjung Arab lainnya. Jadi ketika dia melihat hidup selama puluhan tahun, 40 tahun di sana, dia mengamati dan dia mempelajari ada satu yang namanya ritual yang sangat-sangat keren, saudara. Ritual ini bernama ritual kesasah. Ya mungkin kita nggak terlalu tahu ya. Tetapi dalam beberapa buku yang ditulis oleh Kenneth Bailey ini, dia menyatakan bahwa pada zaman Yesus itu ada satu ritual yang namanya ritual kesasah, yang dimana ada sekelompok orang ketika menemukan ada satu orang yang pergi berfoya-foya, mempermalukan keluarga, menjual warisan kepada orang asing, maka ia akan diusir, maka ia akan ditolak oleh komunitas tersebut. Jadi ketika orang itu kembali ke desanya, maka akan ada sekelompok pemuda yang akan mengambil tembikar atau periuk. Sebelum pemuda ini masuk ke dalam desa, maka beberapa orang itu akan melemparkan tembikar dan tembikar itu pecah di hadapannya. Dan mereka pada saat itu berkata menolak orang tersebut untuk masuk di dalam komunitasnya. Dan ini merupakan satu ritual yang ada pada zaman Yesus. Dan ini menjadi sangat-sangat masuk akal. Artinya kita akan memahami lebih dalam lagi kenapa dikatakan di Lukas pasal 15. Ayo kita buka. Di dalam Lukas pasal 15, saya tidak akan baca seluruhnya, saya anggap kita semua tahu cerita ini, hanya beberapa bagian penting yang akan saya bagikan. Yaitu ketika si anak bungsu itu, dia miskin, menjual seluruh hartanya, bahkan makan makanan babi, dia pengen pulang, dia berjalan menuju rumahnya. Dan kita lihat apa yang terjadi, kita melihat di dalam ayat 20, Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah ini penting banget untuk kita pahami kenapa si ayah itu berlari, ya, untuk mendapatkan si bungsu tersebut dari jauh. Kenapa ia tidak tunggu di rumah saja? Toh anaknya memang pulang untuk menuju ke rumah, betul ya? Masuk akal ya? Tetapi ayah itu berlari. Nah dengan kita memahami ritual kesasah, bagaimana sebelum penolakan itu terjadi, sebelum adat atau ritual kesasah itu terjadi, maka bapak itu mendahului. Ia mendahului dengan cara berlari kencang sebelum ritual itu dilakukan. Ia mengambil aib anak itu, ia peluk anak itu, ia cium anak itu. Dan penduduk di desa itu ngerti bahwa bapaknya telah mengambil aib daripada si anak bungsu itu. Dan memindahkan kepada dia. Dan anak itu diterima sebagai anaknya. Diberikan jubah, diberikan cincin.
Nah, saudara melihat betapa cerita ini menjadi sangat hidup ketika kita memahami ritual ini bukan sekedar ritual biasa, tetapi pernyataan hati sang bapa yang rela mengambil aib tersebut dan menerima anak itu ketika dia pulang. Jangan sampai ia ditolak. Dan saudara tahu nggak, budaya di zaman itu, di zaman Yesus, kalau ada seorang tua atau seorang yang dianggap punya nama di desa tersebut, biasanya kan pakaiannya itu jubah panjang sampai ke mata kaki, saudara. Maka ia juga punya gestur tubuh dan cara berjalan yang menampilkan kewibawaannya. Kalau ada seorang tua dengan jubah panjang, kemudian dia mengangkat jubahnya untuk berlari, itu sebenarnya dianggap aib pada zaman itu. Jadi saudara bisa bayangkan si ayah itu ketika dia berlari tentunya dia harus ngangkat. Kalau nggak ngangkat, orang sini bilang keserimpet. Keserimpet, saudara? Pernah pakai sarung, terus berlari. Kalau 17 Agustusan ada ya lomba lari karungnya. Nah, dia harus mengangkat daripada jubah tersebut, terlihat kakinya dan dia berlari. Di mata masyarakat saat itu sebenarnya itu adalah sebuah aib. Ia menurunkan kewibawaannya. Menunjukkan kakinya itu sebenarnya sebuah pantangan kalau kita bicara mengenai adat dan wibawa. Bapak itu gak peduli, saudara. Dia gak mau anaknya berubah pikiran. Dia mau terima anak itu apa adanya. Dia berlari, dia gak peduli apa kata orang. Kewibawaannya gak apa-apa, dihancurkan gak masalah. Yang penting dia dapat berlari dan dia bisa menemui anak itu. Bukan cuma menemui, tapi ia merangkul. Ia mencium anak itu. Itulah penerimaan daripada Allah kepada si bungsu yang tidak pantas, tidak layak. Tapi aib itu diambil. Dan itu yang terjadi dengan Tuhan kita, saudara. Ya, itu yang terjadi Tuhan kita Yesus Kristus. Si bapak itu ngambil aib. Dalam budaya timur dekat kuno, pria berstatus tidak pernah berlari. Berlari berarti mengangkat jubah, memperlihatkan kaki dan mempermalukan dirinya sendiri. Mengapa ia berlari? Ia harus tiba lebih dahulu sebelum penduduk desa bertindak. Dengan memeluk anaknya di depan umum, ia mendeklarasikan siapa yang mau menghakiminya harus melewatiku lebih dulu. Dari sini kita melihat salib dinyatakan luar biasa. Tipologi yang dimanifestasikan dan digenapkan kepada antitipenya yaitu Kristus. Siapa yang mengambil aib kita? Kristus. Dia mengambil aib dan dosa kita. Dia rela menderita di kayu salib. Dia ambil kita dan melayakkan kita untuk menjadi anaknya. Seperti si ayah yang ia rela untuk aibnya diambil. Dan ia menyatakan, ini anakku sudah pulang. Aku ambil dia. Gak ada boleh seorang pun yang menghakimi dia. Karena aku ambil dan angkat dia menjadi anakku. Ibrani 12 ayat 2. Baca di situ dikatakan, Yesus ia mengabaikan kehinaan. Ia mengabaikan kehinaan. Ia mengabaikan aib. Ia rela untuk disiksa. Ia rela untuk dihina. Ingat prosesi salib bukan sekedar penderitaan loh, saudara. Prosesi salib itu ada kehinaannya, penghinaan yang luar biasa. Yesus dibagikan jubah ungu, karena ungu itu adalah warna raja. Kemudian dipakaikan tongkat bulu, yaitu dari sebuah batang pohon pada zaman itu, dan diberikan mahkota duri. Itu semua adalah olok-olok, saudara. Raja segala raja diolok-olok seperti itu sebuah penghinaan dari derajat yang paling tinggi sebagai sang firman yang menjadi manusia turun menjadi begitu dihina secara luar biasa, diludahi, ditampar. Gak ada harganya sama sekali. Kita belum mengalami seperti itu, tapi Yesus mengalaminya. Kalau ada di antara kita yang dihina, diolok, diejek, direndahkan, ingat Yesus sudah lebih berat mengalaminya. Makanya ia dapat memberikan kekuatan kepada kita ketika kita diolok, diejek, dihina oleh siapapun. Dan di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ia mengambil posisi kita, tempat kita supaya kita diselamatkan oleh Dia yang telah mati dan bangkit buat kita semua. Cerita tidak berhenti sampai di situ kalau kita baca di Lukas pasal 15. Masih ada kisah si sulung. Kalau kita baca di berikutnya, coba kita lihat ya. Kita kembali ke Lukas 15 tadi. Ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung
Ya. Lukas 15 ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatinya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Nah, kita melihat bagaimana sekarang posisi berpindah. Rupanya ada anak yang namanya si sulung yang tidak tercatat bahwa dia berfoya-foya. Dia tinggal di dalam rumah, tetapi faktanya hanya sekedar legalitas dan formalitas. Ia tidak pernah mengerti isi hati bapaknya. Kembali ke slide saya. Ia tidak pernah mengerti isi hati bapaknya. Semua yang dilakukan itu adalah aturan supaya dia dapat sesuatu. Ia melakukan hukum-hukum supaya ia dapat sesuatu. Dan ia sama sekali tidak tahu bapaknya yang penuh kasih. Ia tidak paham tentang hal itu. Kalau ia paham, ia tentu saja akan menyambut si bungsu juga dengan penuh sukacita. Tetapi yang menarik yang tadi kita baca, ketika si bungsu, si sulung itu kembali dari ladang dan mau pulang ke rumah, ayahnya keluar dari rumah. Perhatikan kata ayah itu keluar dari rumah. Artinya si sulung itu berada posisinya di luar. Tidak beda sebenarnya dengan si bungsu yang posisinya berada di luar. Tetapi si bungsu diterima karena ia kembali bertobat. Tetapi si sulung, apa yang terjadi? Dia berada di luar rumah. Dia sulit menerima keadaan bahwasanya si bungsu diterima oleh bapaknya. Dia marah. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, orgiste dalam bahasa Yunani, itu adalah amarah yang kuat, bukan amarah biasa. Yang tertahan, marah yang begitu meluap-luap dan meledak, bukan sekedar emosi sesaat. Marah yang sedemikian rupa membangkitkan keinginan untuk membalas dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dia sudah bertahun-tahun tinggal di rumah dan ia selalu hubungannya adalah hubungan transaksional. Karena itu dikatakan di ayat tadi, coba kita kembali yang ayat tadi, ia marah karena apa? Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Dikatakan ia telah bertahun-tahun melayani Bapa, tapi apa yang dia dapat? Relasi antara si sulung dengan bapaknya itu adalah relasi transaksional. Kalau ia melakukan sesuatu, maka ia harus dapat sesuatu. Kalau aku melayani, maka aku harus dapat sesuatu. Kalau aku rajin ke gereja, maka aku dapat sesuatu. Itu relasi transaksional, itu ciri khas daripada si sulung. Halo, apakah kita seperti si sulung? Mengikut Tuhan karena kita ingin dapat sesuatu? Bukannya tidak boleh saudara, tetapi seringkali orang Kristen marah ketika berdoa tidak mendapatkan sesuatu. Itu relasi transaksional. Kalau aku lebih melayani Tuhan, aku harus dapat berkat lebih besar. Bukan berarti Tuhan tidak pernah bisa memberikan berkat kepada kita. Tetapi masalahnya yang namanya hati yang dipenuhi dengan transaksional itu selalu punya relasi yang keliru dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Makanya Bapak itu bilang apa? Ayat 30, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wow, bapak bilang kepunyaanku itu kepunyaanmu. Bertahun-tahun si sulung tidak ngerti akan prinsip ini. Ia merasa harus melakukan sesuatu untuk dapat apa yang dipunyai oleh Bapa. Maka relasi kita dengan Allah itu adalah relasi yang tidak transaksional. Karena apa yang menjadi milik Allah itu milik kita. Kehidupan kekal, damai sejahtera, perlindungan, keamanan, kemuliaan dan kemenangan. Itu juga menjadi milik kita juga, orang-orang yang percaya di dalam Dia. Jadi kalau menjadi orang Kristen hanya sekedar transaksional, kita punya sifat si sulung itu. Karena itu kenapa banyak orang Kristen yang akhirnya mereka tidak pernah puas dalam hidup mereka. Karena hidup mereka selalu penuh dengan tuntutan merasa, kalau aku lebih rajin maka aku akan lebih mendapatkan ini. Kalau aku lebih melayani maka aku pasti akan lebih lagi mendapatkan. Bukan itu saudara.
Berkat itu urusan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan setiap apapun yang kita lakukan untuk Dia. Semuanya tercatat dengan sempurna. Hanya saja kita ini kan inginnya di bumi ini. Kalau kita kasih, ya dapatnya di bumi ini. Tuhan gak pernah bicara demikian. Bisa didapat di bumi ini, tetapi juga kelak di akhir zaman. Tuhan siapkan semua reward untuk kita orang percaya. Saya pernah bagikan firman Tuhan itu saudara. Gak ada satupun Tuhan tuh lalai mencatat. Bahkan segelas air putih yang kau berikan kepada anakku yang paling hina, kata firman Tuhan, engkau tidak akan pernah kehilangan upahmu. Malaikat selalu mencatat. Dan kita melihat ini yang dimiliki oleh si sulung. Dia gak paham, dia gak ngerti. Bahkan di 32 dikatakan kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Coba Bapak ini bilang apa? Kita patut. Berarti kita Bapak dengan si sulung, betul ya? Harapan si Bapak, kamu punya sikap seperti saya. Kamu juga punya sikap seperti saya. Yaitu bergembira. Karena adikmu yang mati menjadi hidup kembali. Ia hilang dan didapat kembali. Itu sikap kekristenan yang benar. Bersuka cita ketika ada yang berfoya-foya kembali pulang ke rumah Bapa. Tidak peduli dari manapun. Tidak peduli dari denominasi manapun, dari gereja manapun. Ketika ada orang bertobat menerima Kristus, kita bersuka cita. Ini sifat daripada yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bukan si sulung yang selalu ingin transaksional. Karena itu kenapa bisa dikatakan si bungsu yang terhilang kembali pulang dengan selamat. Tetapi si sulung terhilang juga di luar rumah. Si sulung terhilang di luar rumah. Si bungsu terhilang di luar rumah, si sulung terhilang di dalam rumah. Kan si sulung tidak pernah keluar rumah, dia terhilang di dalam rumah. Si bungsu memang terhilang di dalam rumah, tapi dia kembali dan dia bertobat. Tampilkan slide saya. Kita melihat inilah yang terjadi saudara ya. Kalau kita melihat cerita di Lukas pasal 15 tadi, kita nggak tahu endingnya seperti apa. Setelah kita baca selesai, kayak nggak ada akhirnya, betul ya. Setiap kali kita baca cerita, mau nonton film, mau baca buku, apalagi itu history gitu ya, sejarah dan lain sebagainya. Kita ingin tahu endingnya itu kayak apa sih. Tetapi Lukas 15 ini ditutup tanpa ending yang jelas. Hanya perkataan Yesus, kita patut bersuka cita karena si bungsu sudah pulang kembali. Selesai. Gak ada respon si sulung seperti apa. Apakah dia bergabung ataukah tidak. Justru Tuhan Yesus sengaja membiarkan ini cerita sepertinya gak ada penutupnya. Dibiarkan terbuka. Karena yang menutup itu adalah keputusan daripada orang-orang Farisi. Tetapi ada beberapa orang Farisi yang bergabung ikut dalam pesta sukacita menyambut si bungsu. Yang pertama dia adalah Nikodemus. Nikodemus dia pulang. Dialah yang bertanya kepada Yesus, bagaimana aku dilahirkan kembali. Di malam-malam itu, pada malam itu. Dia takut saudara, tapi pada akhirnya dia menyatakan imannya. Dialah yang minta merempai Yesus, mayat Yesus. Dan sejarah mencatat dia percaya kepada Tuhan, ikut dalam komunitas orang percaya. Bahkan dicatat dalam histori sejarah gereja, dia mati sebagai martir. Itu Nikodemus adalah orang Farisi. Lalu orang Farisi yang kedua, dia adalah Yusuf dari Arimatea, yang kuburannya dipakai untuk Yesus. Dia juga orang Farisi, tapi dia menerima keselamatan saudara. Dia juga menjadi pemberita Injil. Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea, mereka bergabung di pesta itu. Sementara yang lainnya, mereka tetap berada di luar rumah. Tidak pernah ikut masuk bergabung di dalam pesta tersebut. Ini adalah slide saya yang terakhir. Ini adalah undangan kasih karunia buat kita semua. Dimanapun posisimu saat ini, apakah engkau si bungsu yang sedang duduk hancur di kandang babi? Atau si sulung yang berdiri marah di luar rumah dengan tangan bersilang. Sang bapa sedang berdiri di depan pintu dengan mata yang memandang keluar. Jika ia melihatmu pulang, ia akan menyingkapkan jubahnya dan berlari kepadamu. Ia selalu berlari.
Dan Lukas 15 ayat 32 katakan, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Akan selalu ada sukacita ketika yang terhilang itu kembali. Ketika yang berdosa itu pulang ke rumah dan dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan bertobat. Apakah posisimu sebagai si bungsu? Ataukah posisimu sebagai si sulung? Kalau engkau adalah salah satunya, ayo datang kepada Tuhan. Tuhan selalu merindukan untuk menemukan dan mencari orang yang terhilang. Dan ini juga menjadi tugas kita semua, gereja Tuhan bersama dengan Yesus Sang Gembala Agung. Kita mencari domba yang terhilang, kita bawa yang tersesat untuk pulang ke rumah Bapa, supaya Bapa menyelamatkan dan menolong mereka, mengangkat mereka menjadi anak-anak mereka. Amin. Saya undang pemain.